Oke guys, di video kali ini saya mau ngajak kalian semua ke sebuah kota di California. Kota ini menjadi saksi bisu ketika seorang suami dengan sadis membunuh istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Entah bagaimana si suami ini bisa melakukan kejahatan yang sekeji itu terhadap istrinya sendiri yang sedang hamil tua. Tanpa berlama-lama, ayo kita ikuti terus kisahnya. Pada bulan Desember tahun 2002, di kota Modesto, California, seorang wanita bernama Laci Peterson, berusia 27 tahun, dan suaminya bernama Scott Peterson. Kedua pasangan ini sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka, yang sudah mereka beri nama yaitu Connor. Jadi pasangan ini sedang menanti kebahagiaan yang sebentar lagi akan datang dengan kehadiran buah hati mereka yang pertama. Dan agar proses kelahiran nantinya dihadiri oleh semua orang dekat, keduanya memutuskan untuk tinggal di lingkungan yang nyaman dan dekat dengan keluarga mereka. Scott Peterson sendiri bekerja sebagai salesman di bidang pemasaran produk pertanian, dan istrinya Laci adalah sosok yang dikenal ceria, ramah, dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun pada tanggal 24 Desember tahun 2002, Laci tiba-tiba dilaporkan hilang oleh keluarganya. Bayangkan seorang wanita hamil tua menghilang entah kemana. Itu pasti menimbulkan kecemasan bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi si suami. Firasat-firasat buruk pun muncul di pikiran anggota keluarganya. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang membahayakan wanita ini dan janinnya. Scott Peterson sendiri mengaku bahwa terakhir dia melihat Laci sekitar pukul 9.30 pagi pada saat itu, ketika dia pergi memancing di Teluk San Francisco. Menurut Scott, saat itu Laci berencana untuk berjalan-jalan dengan anjing mereka bernama Mackenzie di sekitar lingkungan rumah mereka. Namun, menurut keterangan Scott, ketika dia kembali dari memancing, Laci sudah tidak ada di rumah. Hanya si Mackenzie yang ditemukan berkeliaran sendirian di jalanan dengan tali yang terikat di lehernya. Penemuan anjing yang berkeliaran tanpa Laci ini tambah paniklah anggota keluarga ini. Berita kehilangan ini dengan cepat tersebar di kota itu. Akhirnya, pihak berwenang bersama ratusan relawan melakukan pencarian besar-besaran. Kota Modesto berubah menjadi pusat perhatian media nasional pada saat itu. Meskipun pencarian intensif dilakukan, tapi tetap tidak ditemukan jejak dari Laci. Suaminya, yaitu si Scott Peterson, pada awalnya menunjukkan sikap yang tampak kooperatif. Ia mengikuti semua instruksi polisi dan bersedia diwawancarai oleh media untuk membantu mencari istrinya. Tapi seiring berjalannya waktu, kecurigaan justru mulai muncul dan mengarah ke si Peterson ini. Loh, kok bisa? Ini kan suaminya yang sedang panik atas kehilangan istri dan calon bayinya. Kenapa malah dia dicurigai ada di balik kehilangan istrinya? Pikiran apa pula yang muncul di kepala masyarakat ini, sampai-sampai mencurigai suami dari wanita yang hilang ini? Tapi, apa dasar kecurigaan itu? Ayo, kita ikuti terus cerita ini. Nah, ternyata masyarakat mulai merasakan ada ketidaksesuaian antara pernyataan Scott dengan sikapnya yang terlihat tenang, dingin. Dia menceritakan kehilangan istrinya, tapi dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Harusnya kan terlihat panik, cemas, frustrasi, takut terjadi sesuatu yang buruk sama istrinya. Tapi sikap-sikap itu sama sekali tidak terlihat. Yang ada di Scott pada saat itu, ekspresinya tenang, wajahnya datar,
Itu yang membuat masyarakat curiga, jangan-jangan pria ini ada hubungannya dengan peristiwa kehilangan istrinya. Dan keadaan semakin buruk lagi bagi Scott ketika seorang wanita bernama Amber Frey muncul ke publik. Si Amber ini mengaku kalau dia telah menjalin hubungan dengan Scott selama beberapa bulan sebelum hilangnya Laci. Tapi Amber tidak tahu kalau si Scott ini sudah menikah, apalagi istrinya sudah hamil. Munculnya si Amber dalam kasus ini memperkuat kecurigaan dan menghancurkan citra Scott di mata publik. Banyak orang semakin yakin bahwa Scott terlibat dalam hilangnya Laci. Dan pada bulan April tahun 2003, setelah berbulan-bulan pencarian, jasad Laci dan bayinya, Conner, akhirnya ditemukan terdampar di pinggir teluk San Francisco. Kondisi jasadnya sudah membusuk, membuat polisi sulit untuk menentukan sebab pasti kematian korban ini. Tapi jasad korban ini ada tali yang meliliti tubuhnya, yang menunjukkan bahwa korban beserta janinnya mungkin telah dibuang ke laut dalam keadaan terikat. Penemuan ini menguatkan dugaan bahwa Laci telah menjadi korban pembunuhan. Wow, ngeri. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa pelaku yang sebenarnya? Selama beberapa bulan, peristiwa hilangnya korban hanya kecurigaan tanpa bukti bahwa Scott mungkin ada di balik kasus ini. Penyelidikan forensik menunjukkan bahwa posisi jasad Laci dan Conner di teluk itu mungkin ada hubungannya dengan lokasi di mana Scott mengaku pergi memancing pada hari Laci menghilang. Nah, di sini sudah semakin terlihat kemana arah pikiran penyidik dalam menganalisis kasus ini. Terlihat mulai menunjukkan bahwa Scott diduga sangat mungkin terlibat langsung dalam kasus kematian istri dan janinnya. Polisi terus mengolah bukti dan mencoba menghubungkan setiap informasi yang sudah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang tepat mengenai siapa pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Dari analisis aliran arus laut yang menunjukkan bahwa jasad korban bisa saja mengapung dari titik yang dekat dengan tempat Scott menghabiskan waktunya. Data ini memperkuat dugaan tadi bahwa Scott sangat mungkin mengetahui lebih banyak tentang kematian istrinya dibandingkan yang dia akui di hadapan polisi maupun media. Setelah mengolah semua informasi ini, polisi lalu menarik kesimpulan bahwa Scott adalah pelaku pembunuhan terhadap istri dan janin dalam kandungannya. Scott Peterson pun akhirnya ditangkap pada tanggal 18 April tahun 2003. Saat itu, ketika dia sedang membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan berdasarkan peta, Scott membawa uang itu menuju ke rumah orang tuanya di Meksiko. Ini membuat polisi menduga lagi bahwa pria ini hendak melarikan diri. Scott pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke pengadilan. Persidangan kasusnya dimulai pada bulan Juni tahun 2004 dan menjadi salah satu kasus yang paling disorot media pada masa itu. Dalam kasus ini, Scott didakwa dengan 2 pasal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap Laci dan anak mereka yang belum lahir, yaitu Conner. Di bawah Undang-Undang California, seorang pelaku bisa didakwa atas kematian janin jika terbukti bahwa dia membunuh seorang wanita hamil. Jadi, menurut ketentuan hukum di California, membunuh wanita hamil sama dengan membunuh 2 orang. Di persidangan, jaksa mengungkapkan bahwa motif Scott adalah ingin memulai hidup baru tanpa beban keluarga. Pria ini benar-benar bajingan. Kenapa kamu membangun rumah tangga kalau ternyata kamu tidak menginginkannya?
Dari pihak Scott, kuasa hukumnya berusaha untuk meragukan semua tuduhan terhadap kliennya dengan menunjukkan ketidakpastian bukti forensik dan kurangnya saksi mata yang dapat mengaitkan Scott dengan pembunuhan tersebut. Tapi, argumen kuasa hukum Scott tidak cukup mampu untuk melindunginya dari tuduhan pembunuhan. Dan pada tanggal 12 November tahun 2004, juri memutuskan bahwa Scott Peterson bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Laci dan pembunuhan tingkat kedua terhadap Conner, calon bayi mereka. Scott akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dikirim ke San Quentin State Prison. Kasus ini telah menarik perhatian publik selama bertahun-tahun dan memicu perdebatan tentang hukuman mati di California, serta spekulasi tentang apakah Scott benar-benar bersalah atau tidak. Motivasi Scott Peterson untuk melakukan kejahatan ini dipandang dari berbagai sudut pandang psikologis. Ada spekulasi bahwa Scott mengalami krisis identitas dan tekanan untuk menjalani kehidupan yang ideal sebagai ayah dan suami. Penilaian kepribadian Scott menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk bersikap narsistik, tidak mampu menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakannya, dan mencari pelarian dari situasi yang menurutnya menekan. Saat ini, kasus Scott terus diperdebatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menjadikannya satu-satunya pelaku dalam kasus ini? Atau apakah ada kemungkinan lain yang mungkin terlewatkan dalam proses investigasi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah hukuman mati adalah keputusan yang tepat? Atau adakah alternatif lain yang lebih baik dan lebih adil bagi Scott? Kasus Laci Peterson adalah contoh yang menyedihkan bagaimana impian untuk hidup bahagia bisa berubah menjadi tragedi hanya dalam sekejap mata. Hal ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang kita cintai dan menyadari bahwa kekerasan tidak pernah bisa menjadi solusi dari masalah pribadi. Semoga Laci dan Conner mendapat keadilan yang sepadan dan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari cerita ini. Itulah tadi kisah tragis yang menimpa seorang ibu yang sedang hamil, yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Semoga cerita ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan sampai jumpa.